saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel-Mel ya. Kalau itu kan jelas saksi, kalau saya belum meriksanya saja saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kasus Pindah Cirebon memang betul-betul menyita perhatian publik. Bahkan seluruh praktisi yang kita kenal, baik itu praktisi hukum maupun ex atau mantan kabar ekstrim, itu turun gunung. Salah satunya yaitu Pak Susno Duwaji. Sebagaimana pernyataan Pak Susno Duwaji di awal video tadi, saya kira sangat jelas tegas bahwa ada dua saksi kunci bagi pihak kepolisian. Bagi Pak Susno Duwaji ini adalah merupakan saksi palsu dan sangat layak untuk dipenjarakan. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, memang kalau kita melihat kasus ini dengan berikut lika-liku perjalanannya mulai dari tahun 2016 yang lalu, saya kira memang mengundang banyak perhatian netizen. Dan bahkan disinyalir banyak yang kemudian memberikan jas bahwa terungkapnya kasus ini itu dominan karena kelihayan netizen meng-up seluruh informasi-informasi terkait dengan para pelaku, yang ternyata kemudian membuat pihak kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kapolda Jawa Barat, itu mengambil langkah tegas, sekalipun ketegasannya ini juga dipertanyakan karena kemudian Peggy sang anak buruh bangunan itu kemudian menjadi target operasi DPO yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Dan karena itu banyak yang menganggap bahwa penangkapan Peggy ini syarat dengan kepentingan, ada orang besar di belakangnya yang mau ditutup-tutupi, lalu kemudian yang dikambing hitamkan adalah Peggy. Terlepas dari kedua saksi yang dianggap Pak Susno ini adalah saksi palsu mengatakan bahwa Peggy ada di lokasi dan menyaksikan langsung, tetapi sebagaimana pernyataan Aep yang melihat pada malam hari dengan jarak 100 meter, saya kira itu sangat tidak masuk akal. Ada beberapa hal yang menjadi penegasan Pak Susno Duwaji terkait soal kasus ini dan saksi ini yang menurutnya layak untuk dipenjarakan karena memang proses investigasi ataupun penyelidikan dan penyelidikan pihak kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Cirebon di masanya, saya kira memang sangat layak untuk dipertanyakan oleh netizen dengan berbagai macam informasi yang sudah berseliweran di media sosial. Kita juga berharap para netizen itu selektif betul-betul mengambil informasi mana kira-kira yang masuk di dalam kategori informasi yang tidak bersifat hoax. Dan saya kira pernyataan Pak Susno Duwaji ini sangat layak untuk didengar oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, termasuk para pengacara tersangka ini ataupun Peggy Setiawan. Coba kita simak secara bersama-sama. Pak Susno, ini nama-nama baru semakin banyak muncul sebagai saksi gitu ya, memberikan keterangan, mengaku mengetahui bagaimana peristiwa 8 tahun yang lalu itu terjadi, Pak. Nah, apakah saksi-saksi ini pada awal dulu penanganan kasus tidak diperiksa, kok bisa luput, Pak Susno? Oke, saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel-Mel ya. Kalau itu kan jelas saksi, kalau saya belum meriksanya saja saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan dipenjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari dia tahu naik merek sepeda motornya, kemudian warna sepeda motornya, kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya,
Ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Tapi kita berharap bahwa termasuk saksi yang baru nongol ini, Mel-Mel ini. Jadi udahlah, saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Apa yang harus diutamakan sekarang adalah saksi benda mati yang selalu diagungkan oleh polisi dan para penegak hukum yang namanya scientific crime investigation. Berkali-kali saya katakan, adakah sidik jarinya? Adakah handphonenya? Kemudian dari handphone itu bisa dilihat BTS-nya, bisa dilihat WA, bisa dilihat percakapan. Kemudian adakah DNA-nya? Adakah hasil laboratorium tentang ini kan kasus DNA. perzinaan, DNA kan? Adakah si sperma Peggy di situ? Nah, kemudian cocokkah hasil visum et repertum dengan luka di baju? Kan katanya ditusuk di dada. Kemudian pasti bajunya akan luka. Kalau ini semua tidak ada, termasuk CCTV, adakah di CCTV? Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation nggak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu persatu, maka ini harus dikeluarkan. Dan kalau diperadilankan untuk dia jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Jadi kenapa saya katakan tidak sah? Saksi-saksi sudah lemah sekali. Hampir semua saksi yang saksi mahkota terpidana mencabut keterangannya. Kemudian saksi yang muncul baru-baru ini tidak kuat. Ada lagi saksi yang mengatakan yang bertentangan dengan saksi yang baru nongol ini. Siapa itu? Saksi teman kerja daripada si Peggy. Nah, kemudian kita hargai si Polri. Berkali-kali saya tekan, saya hargai. Kenapa? Setelah berhasil menangkap Peggy. Kalau Peggy tidak diragukan lagi 1000%. Karena ibunya mengatakan betul dia Peggy, betul anak saya, raportnya Peggy, segala macam Peggy, betul. Tapi yang jadi persoalan sekarang bukan nama Peggy-nya. Apakah ini pelaku pembunuhan dan perkosaan? Ini yang belum bisa dibuktikan. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji, tidak saja menyatakan tegas bahwa kedua orang ini baik Mel-Mel maupun AF itu sangat layak untuk dipenjarakan, dan bagi Pak Susno Duaji dan saya kira seluruh netizen Indonesia, netizen Anan 2 yang begitu hebat-hebat juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji. Apalagi memang kedua orang ini kelihatannya memang dalam hal memberikan kesaksian itu sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta real yang ada di lapangan, dan bahkan sudah ada yang membantah, yaitu si Perry. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita pantau terus kasus ini, pastikan bahwa keadilan di Indonesia ini memang betul-betul ditegakkan dengan sebaik-baiknya tanpa tebang pilih lalu mengorbankan orang-orang yang seharusnya tidur nyenyak bekerja untuk keluarganya, tetapi pada akhirnya kemudian menjadi kambing hitam. Dan kita berharap polisi Republik Indonesia ke depan ini semakin profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, bukan bekerja berdasarkan kepentingan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.